Indonesia adalah sebuah negeri yang kaya akan tradisi dan warisan budaya. Di negeri ini, cerita tidak hanya diwariskan melalui tulisan atau kata-kata, melainkan juga melalui petuah, ajaran, dan nilai-nilai kehidupan yang hidup di tengah masyarakat. Tradisi lisan menjadi salah satu cara masyarakat menjaga ingatan kolektif tentang kehidupan, kepercayaan, dan jati diri mereka dari generasi ke generasi. Di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, masih ada tradisi lisan yang bertahan dan dijaga dengan penuh penghormatan oleh para penerusnya. Salah satunya terdapat di sebuah daerah di Desa Sukorjo, Saradan, Caruban, Madiun. Di tempat inilah berdiri sebuah perguruan yang sangat dikenal oleh masyarakat, yaitu sebagai Perguruan Ilmu Sejati atau disebut Ndoro Korjo. Yang mendirikan Perguruan Ilmu Sejati adalah Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso. Dia wafat tahun 1961. Perguruan Ilmu Sejati diteruskan putra kandung yang bernama Romo Raden Suwarno Prawiro Sudarso. Beliaunya juga sudah meninggal pada tahun 2010, tepatnya 6 Agustus 2010 meninggal. Lalu diteruskan putra kandungnya dari Romo Suwarno yang bernama Romo Raden Kresno Dwiboyono Prawiro Sudarso, Prawiro Sudarso, sarjana ekonomi. Sebagai menurut saya itu ilmu sejati. Ilmu sejati itu mempelajari dunia manusia dan mengerti dunia Tuhan. Tradisi lisan itu di sini ada pelajaran dunia manusia dan Tuhan yang tadi itu diajarkan lewat itu ada papan yang ditutup itu papan untuk pelajaran murid ilmu sejati, khusus murid ilmu sejati. Kalau belum jadi murid ilmu sejati belum bisa Memasuki bulan Mei, Perguruan Ilmu Sejati mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambut peringatan hari berdirinya perguruan yang diperingati setiap tanggal 13 Oktober. Persiapan ini bukan hanya sebatas acara seremonial, melainkan juga menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah, perjuangan, dan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para pendahulu perguruan. Selama proses persiapan berlangsung, para anggota perguruan bersama para sesepuh mulai memperkuat kekompakan, menjaga tradisi, serta menyiapkan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada peringatan tersebut. Momen ini juga menjadi waktu untuk mengingatkan kembali ajaran-ajaran leluhur Perguruan Ilmu Sejati tentang persaudaraan, kedisiplinan, penghormatan, dan juga pengendalian diri. Peringatan tanggal 13 Oktober bukan hanya sekedar hari sejarah bagi perguruan, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan dan keberlangsungan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, bulan Mei dijadikan sebagai awal langkah dan persiapan agar peringatan tersebut dapat berjalan lancar dengan penuh hikmat, makna, dan rasa persatuan. Tanggal 12-13 Oktober itu memperingati, merayakan berdirinya Perguruan Ilmu Sejati. Kegiatannya ya mungkin teman bisa lihat bulan terus nanti kita resepsi yang diundang juga
berdampak ke lingkungan. Karena ilmu sejati amung budaya Jawa, ya itu tadi ada dalang. Pulau sakit dalang mau, kerjanya teromo. Saya bisa dalang mau, saya bisa main di sini. Yuk, main-main sendiri. Jadi dalang itu ya nggak bayar, karena dalangnya murid-murid sendiri. Gamelan juga itu datang sendiri. Enaknya di situ, karena mereka itu sudah dibekali dengan rasa-rasa. Di sini ilmu sejati itu kalau bilang bisa dibilang olah rasa. Tahu ya olah rasa. Jadi sampean seperti di sini. Sampean melihat apa di sini, sama mendengarkan apa di sini. Ini rasa. Nanti saya cerita ini ya dirasakan apa Pak itu ya. Hanya tradisi Jawa, jadi amung budaya Jawa itu ciri khasnya seperti itu. Karena di situ nanti murid-murid itu akan memberikan sekilas ajaran yang ada di ilmu sejati kepada masyarakat umum. Karena itu cerita mengenai perjalanan atau ilmu yang ada di ilmu sejati. Tapi yang ada di Pengit ini, kalau yang di kita tidak bisa dikeluarkan di sana. Ya, ada ya tari-tari atau gambiong, murid. Dia ingin tampil karena dilihat oleh masyarakat. Nah, dalang pada umumnya kalau pentas di sini itu nanti pulang dari sini sudah dikenal gitu ya. Lakon. Iya. Lakon itu cerita tumurune Wahyu. Apa itu kan ada di Jawa itu. Memang itu tadi itu kan nyuri budaya. Selain budaya Jawa kuno, ini ya termasuk Jawa kuno ya. Ini supaya tidak punah. Saya mewakili ini karena dulu nggak ada di tempat, saya yang mewakili. Mungkin kalau ada kekurangan, monggo silahkan datang. Itu ya. Terus nanti saya mohon untuk disebarluaskan kepada teman-teman atau masyarakat yang lain. Kalau mendengar ilmu sejati, so kadang kalau itu ilmu sejati itu berguna pencak silat, olahraga yang lain, itu nanti bisa disampaikan. Saya dapat cerita, sahabat, gitu ya. Jadi, jangan sampai ini. Nah, soalnya juga ada gini, ada dari perguruan silat, dia mengikuti di Nganjuk. Waktu pulang masih seragam, dia begitu. Dan di sini orang Jepang. Saya bersilat duduk, kasih minum, terus saya tanya kedatangannya apa, ingin apa itu latihan bersama. Jadi latihan bersama dikira di sini juga pencak silat atau karate. Terus saya beritahu, dia keburu pulang minta maaf, jangan dulu mas ini saya pesen gitu ya, nanti disampaikan ke teman-teman yang lain supaya nanti nggak timbul fitnah atau timbul pemikiran yang jelek. Kalau disampaikan apa yang saya ceritakan nanti. Perguruan ini bukan sekedar tempat belajar ilmu, melainkan juga ruang pewarisan nilai-nilai kehidupan, nasihat, tata krama, serta ajaran tentang keteguhan hati dan kebijaksanaan. Ajaran-ajaran tersebut diwariskan secara lisan dari para sesepuh kepada generasi penerusnya sehingga membentuk sebuah tradisi yang hidup dan terus dijaga keberadaannya. Tradisi ini menjadi sebuah warisan budaya yang tidak hanya menyimpan cerita masa lalu, tetapi juga menjadi identitas masyarakat setempat. Di balik setiap petua dan ajaran yang disampaikan, tersimpan makna tentang kehidupan, penghormatan kepada leluhur,
serta upaya menjaga nilai-nilai budaya agar tidak hilang di telan zaman.